Pernahkah Anda mendengar tentang tradisi di mana memenggal kepala musuh dianggap sebagai sebuah prestasi? Kepala manusia bukan sekedar trofi, tetapi simbol kekuatan dan keberanian dalam tradisi kuno suku Dayak. Nah, penasaran dengan tradisi ini? Simak penjelasan lengkapnya di Ngayau. Salah satu buku yang secara luas mencitrakan dan menyebarluaskan Dayak sebagai pemburu kepala manusia adalah karya Bok dengan judul The Headhunter of Borneo yang diterbitkan di Inggris tahun 1881. Nah, selain itu, buku lain yang ditulis oleh Miller yang diterbitkan 1942 yang berjudul Black Borneo semakin mengukuhkan citra suku Dayak sebagai suku bangsa pengayau. Nah, menurutnya, praktek memburu kepala hanya bisa dijelaskan dalam kerangka kekuatan supranatural yang oleh orang Dayak diyakini berada dalam otak dan bagian kepala manusia. Ngayau berasal dari kata kayau yang berarti musuh. Nah, ngayau juga berarti pergi berperang ya teman-teman. Nah, sementara bagi Dayak Lamandau dan Dayak Delang di Kalimantan Tengah, ngayau berasal dari kata kayau atau kayu yang berarti mencari. Nah, memang mengayau ini berarti memenggal kepala musuh, namun perlu ditambahkan bahwa khusus Dayak Jangkang, kata ngayau ini sudah merupakan bentukan atau derivasi dengan kata dasarnya ayau atau yau yang mengandung arti bayangan, kelibat, atau jelmaan. Setiap suku Dayak memiliki latar belakang berbeda-beda mengenai ngayau pada sukunya masing-masing. Nah, namun bagi masyarakat Dayak Ngaju, ngayau dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Nah, yang pertama ini, tradisi ini dimaksud untuk menandai kekuatan dan status sosial dari seseorang pengayau. Semakin banyak kepala yang dingayau, maka akan menaikkan status sosial dari si pengayau. Nah, ngayau dilakukan oleh perorangan dan dilakukan seperti halnya berburu hewan. Nah, setiap lawan harus saling menyerang dengan cara diam-diam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada namanya asa ngayau. Nah, berbeda dengan ngayau yang pertama, asa ngayau dalam tradisi Dayak Ngaju merupakan perang yang dilakukan dengan motif-motif tertentu. Asa ngayau kerap dilakukan berkelompok dengan tujuan yang bermacam-macam seperti balas dendam, merampok, atau mempertahankan wilayah kekuasaan dan lain sebagainya. Pengayauan pada awalnya adalah untuk mengetahui memang benar inilah yang dicari, inilah yang suka bikin ribut sebagai pembuktian bahwa kepala itu harus dibawa sebagai pembuktian bahwa orang itu adalah orang yang memang benar dicari. Terdapat 4 motif ngayau yang dilakukan oleh suku Dayak. Nah, yang pertama ini yaitu melindungi pertanian. Nah, yang kedua ini ada namanya mendapatkan tambahan daya atau rohaniah. Nah, yang ketiga yaitu dengan motif balas dendam, dan yang keempat ini sebagai penambahan daya tahan berdirinya bangunan. Sesungguhnya masih ada motif lain di balik ngayau ini. Yang terpenting itu yaitu untuk mempertahankan diri atau kelompok ya teman-teman. Dalam proses ngayau ada tahap yang terjadi sebelum terjadinya perang. Hal ini disebut dengan mangkok merah. Nah, mangkok merah ini merupakan sistem kode atau sandi suku Dayak yang diedarkan dari kampung ke kampung. Nah, mangkok merah ini diedarkan untuk menyampaikan adanya bahaya atau ancaman yang dapat berdampak pada tatanan sosial suku Dayak. Nah, mangkok merah ini terdiri dari beberapa benda, yaitu yang pertama itu adanya mangkok, yang kedua di dalamnya ini ada darah ayam, yang ketiga dimasukkan abu, dan yang keempat ada namanya daun kajang, dan yang berikutnya dimasukkan batang korek api, dan yang terakhir dimasukkan bulu ayam. Pengedaran mangkok merah tidak boleh sembarangan dilakukan. Nah, mangkok merah tidak boleh sampai menginap di satu kampung, dan pembawa mangkok merah harus menjelaskan maksud dari mangkok merah tersebut sejelas-jelasnya. Selain sebagai sandi untuk mengindikasikan adanya bahaya atau ancaman,
Mangkok merah juga sebagai simbol persatuan dan ajakan perperangan. Ada 3 pasal dalam menyebarkan mangkok merah. Nah, yang pertama itu, pengedaran mangkok merah harus dengan pertimbangan tokoh atau tetua adat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengedaran mangkok merah harus memiliki alasan kuat yang menyangkut kepentingan umum dan berdampak pada tatanan sosial. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pengedaran yang tidak beralasan atau tidak masuk akal akan dikenakan pasal pemomar darah karena berbohong pada publik. Nah, jadi kesimpulannya, mangkok merah ini bisa disebut sebagai tanda dan tidak sembarang waktu bisa diedarkan. Nah, setelah mangkok merah selesai diedarkan, maka Panglima suku Dayak akan melakukan upacara adat yang dikenal dengan Nyaru Tariu atau Kamang Tariu. Nah, upacara ini dilakukan oleh Panglima suku Dayak untuk memanggil Kamang atau roh leluhur untuk meminta bantuan dalam menyatakan perang. Nah, selain itu, upacara ini juga dilakukan untuk mendapatkan kekuatan dari roh-roh leluhur agar nantinya bisa kebal, sakti, dan berani dalam peperangan. Nah, dalam ngayu terdapat aturan-aturan adat yang harus dipenuhi. Nah, di antara lain, aturan tersebut ialah yang pertama ini, mengayu tidak dilakukan pada anak di bawah umur dan wanita yang baru melahirkan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada pula pantangan untuk memasuki kampung yang terdapat tempayan berisi tuak, daging ayam atau daging babi, kue ketan yang dimasak dalam bambu muda atau disebut dengan lemang, dan disajikan rapi di atas sebuah kerancak atau semacam altar, karena hal ini merupakan simbol bahwa kampung tersebut sedang berkabung atau ada wanita yang baru melahirkan. Jadi tidak sembarang situasi dan subjek untuk melakukan ngayau ini, teman-teman. Mungkin ada sebuah pertanyaan dalam tradisi ngayu tersebut. Mengapa harus kepala dan bukan bagian-bagian tubuh yang lain yang diambil? Nah, jawabannya seperti ini. Kepala dipilih sebagai simbol yang pas untuk ritual-ritual ini karena kepala mengandung unsur wajah yang dengan cara serupa merupakan simbol yang paling konkret dari jati diri sosial. Nah, jati diri ini pada gilirannya adalah atribut paling manusiawi milik si musuh dan karenanya menjadi atribut yang harus diklaim oleh komunitas orang itu sendiri. Dan alasan tersebut, alasan lainnya yaitu bagi orang Dayak, tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia. Nah, sebuah kepala yang baru dipenggal cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit. Sebuah kepala yang sudah dibubuhi ramuan-ramuan bila dimanipulasi dengan tepat cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi, dan mengusir roh-roh jahat. Nah, kalau ternyata tak cukup kuat, ya itu karena kekuatan dari kepala itu udah mulai pudar ya teman-teman. Maka diperlukan sebuah tengkorak baru lagi. Selain itu, tradisi ngayu ini juga sebuah mas kawin. Maka calon pengantin pria dianggap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjaga keamanan keluarga kelak. Nah, oh ya, ada satu hal penting dalam proses ngayu yang harus kalian ketahui, yaitu pengayau harus melakukan secara cepat agar musuh tidak terlalu lama menahan rasa sakit akibat luka parah. Nah, setelah kita tahu alasannya kenapa kepala bukan anggota tubuh lainnya, pertanyaan besar selanjutnya yaitu kapan tradisi ini dimulai dan bagaimanakah sejarah ngayau ini? Nah, hal ini agaknya masih simpang siur dan sering muncul dalam berbagai versi. Nah, hal ini disebabkan belum adanya studi dan catatan sejarah mengenai asal mula ngayau secara detail dan kronologis. Hanya ada catatan mengenai kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya untuk mengakhirinya. Ini terjadi pada tanggal 22 Mei hingga 24 Juli 1894. Nah, ketika diadakan musyawarah besar tumbang Anoy di desa Huron, Anoy, Kahayan Ulu, Kalimantan Tengah. Dalam musyawarah yang konon berlangsung berbulan-bulan lamanya ini, masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan mencapai kesepakatan untuk menghindari dan menghilangkan tradisi ngayau karena dianggap telah menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Nah, akhirnya dalam musyawarah tersebut, segala perselisihan ini dikubur dan pelakunya kelak akan didenda sesuai dengan hukum adat Dayak. Nah, bagaimana? Sudah bertambah wawasan kalian tentang tradisi unik yang ada di Indonesia, khususnya tradisi ngayau pada suku Dayak ini? Jangan lupa komen di
kolom komentar jika ada yang salah dan perlu dikoreksi dari materi kali ini. Dan yang terpenting, share video ini agar banyak orang bertambah wawasannya mengenai kebudayaan Nusantara. Nah, saya Hendro Art, jangan lupa subscribe dan thank you.